Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan tentang sejarah kota Surabaya pada zaman Kerajaan Majapahit. Sebelum lanjut, yuk like dan subscribe dulu, biar admin makin semangat bikin konten-konten lainnya. Kalau udah, mari kita gas ceritanya. Beberapa sumber menyebutkan kota ini telah terbentuk sejak zaman Majapahit. Berdirinya Surabaya ditandai dengan kemenangan Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit dalam melawan pasukan Mongol. Peristiwa itu tepatnya terjadi pada tahun 1293. Kala itu, pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan berlabuh di pesisir utara Jawa, yaitu Tuban yang kemudian bergerak ke arah timur hingga pesisir yang kini disebut Tanjung Perak pada tahun 1289. Kedatangan tersebut bertujuan menyerang Raja Kertanegara dari Singasari yang telah menyiksa utusan Kubilai Khan. Namun, Kubilai Khan tidak mengetahui kondisi politik dari Raja Singasari. Mereka mengira Kertanegara masih memerintah Singasari. Padahal, dirinya telah terbunuh di tangan Jayakatwang, bahkan sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa. Raden Wijaya sebagai menantu dari Kertanegara memanfaatkan situasi ini dengan membujuk tentara Mongol agar menyerang Jayakatwang. Setelah berhasil memenangkannya, kubu Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol dan mengusirnya dari Jawa. Bentrok antara pasukan Raden Wijaya dan Mongol terjadi di Jawa atau tepatnya di wilayah Surabaya pada tanggal 31 Mei tahun 1293. Peristiwa tersebut pun menjadikan Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit. Meski begitu, nama Surabaya belum secara resmi dikenal saat masa itu. Nama Surabaya atau tertulis sebagai Surabaya baru ditemukan dalam Prasasti Trowulan I atau Prasasti Canggu. Ini ditulis pada tahun 1358 atau semasa tahta Hayam Wuruk di Majapahit. Surabaya diambil dari salah satu wilayah labuhan dagang era Majapahit. Seiring berjalannya waktu, wilayah Surabaya berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan tersibuk di pesisir utara Jawa. Area ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Majapahit dengan adanya hilir mudik kapal yang melewati Kali Brantas dan Kali Mas. Perkembangan Surabaya semakin melejit, bahkan pasca runtuhnya Majapahit. Kemudian, Surabaya sempat berada di bawah kendali dua kerajaan, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan Surabaya di bawah Kerajaan Mataram Islam memudar kala pasukan Sultan Agung sebagai raja ketiga dinasti Mataram Islam menyerbu wilayah ini. Apalagi, Raja Kasunanan Surakarta, penerus Mataram Islam menghibahkan wilayah Surabaya kepada VOC pada tahun 1743 sebagai bentuk kerjasama. Pengaruh VOC semakin melemahkan posisi Mataram Islam. Terlebih, Gubernur Jenderal VOC Baron van Imhoff memiliki hak penuh atas wilayah pantai utara Jawa dan Madura. Namun, eksistensi Surabaya sebagai kota dagang semakin berkibar di bawah kuasa VOC. VOC kemudian menjadikan Surabaya sebagai pusat kuasa pemerintahan di Jawa bagian timur. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Surabaya ketika perusahaan dagang itu bangkrut pada tahun 1799. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels, berbagai megaproyek dibangun untuk mendukung kepentingan Hindia Belanda. Ia lantas membangun Benteng Prince Hendrik di Muara Kalimas sebagai pusat kota pada kisaran tahun 1830. Juga dibangun deretan perkantoran dan fasilitas publik, antara lain kantor residen, kantor pos, ruko, barak, bengkel, hingga gereja bergaya arsitektur khas Eropa. Ini membuat Surabaya yang semula hanyalah kota dagang bertransformasi menjadi kota metropolitan. Tahun 1906, Surabaya diputuskan menjadi pusat keresidenan di Jawa Timur dengan membawahi 6 kabupaten, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, dan Lamongan. Demikian sejarah singkat tentang kota Surabaya yang bisa Mimin rangkum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.